Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Eliza. Di sini saya akan menyampaikan hasil review buku yang sudah saya baca, yang mana judul bukunya adalah 8 Etos Keguruan. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru, buku ini sangat bagus sekali untuk kita baca, di mana dalam buku ini akan dijelaskan beberapa kiat kita untuk bersemangat dalam mengajar. Baiklah, saya langsung saja masuk ke pengertian etos keguruan. Etos keguruan itu adalah spirit, semangat, dan gairah batin yang menjadi stamina kerja bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian etos yang pertama yaitu keguruan adalah rahmat. Dalam buku ini diceritakan antara seorang petani dengan sebatang bambu, yang mana petani ini memang sengaja menanam sebatang bambu, kemudian lama-kelamaan bambu ini menjadi tinggi, besar, dan juga kuat. Pada suatu hari, si petani ini datang ke bambu dan mengatakan bahwa, "Wahai sobatku, aku akan menggunakanmu sekarang." Kemudian bambu ini menjawab, "Wahai Tuan, jika itu yang Tuan mau, saya siap." Kemudian si petani ini berkata, "Saya akan menggunakanmu dengan cara menebangmu, kemudian memotongmu, membelahmu, dan juga memotong semua ranting-ranting yang ada pada badanmu. Kalau memang begitu, saya siap Tuan." Kemudian si petani ini langsung memotong bambu tersebut, membelahnya dan membuang semua ranting-rantingnya, kemudian dibawa ke sumber air untuk mengalirkan sebidang tanah yang kering dan tandus. Dan tak lama kemudian tanah ini menjadi subur kembali dan hijau kembali. Arti dari ilustrasi dari buku ini adalah, setelah si bambu ini mengetahui niat dari sang petani tadi, bambu ini tidak mengeluh apalagi menolak. Dia menerimanya dengan ikhlas, karena dia yakin akan menjadi berguna di tangan pemiliknya. Dengan keyakinan inilah yang membuat si bambu menjadi saluran berkah bagi alam di sekitarnya. Kemudian ada lagi pengertian dari rahmat. Rahmat itu adalah cinta kasih yang diberikan Allah kepada hambanya. Rahmat di sini ada 2 kategorinya, rahmat umum, kemudian rahmat khusus. Nah, di sini guru adalah termasuk rahmat khusus. Artinya tidak semua orang layak dan patut menjadi guru, bisa mendidik. Karena tugas guru di sini adalah mengajarkan karakter, watak, ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jadi kaitan dari cerita ini dengan bambu tadi adalah bahwa seorang guru itu harus meyakini bahwa pekerjaannya itu adalah rahmat. Jadi kalau guru itu sudah memahami hal seperti itu, ia akan bekerja dengan penuh keikhlasan, ketulusan dalam mengajarkan atau menyalurkan ilmu pengetahuan kepada siswanya, teladan bagi masyarakat dan juga siswanya di sekolah. Yang kedua, etos keguruan yaitu keguruan adalah amanah. Yang artinya setiap guru itu harus merasa bahwa masa depan siswanya itu adalah tanggung jawab seorang guru. Jadi seorang guru itu sebelum mengajar, ia harus memiliki persiapan yang matang. Karena di sini anak itu atau siswa itu merupakan titipan dari orang tua ke sekolahnya. Kemudian yang ketiga, etos yang ketiga yaitu panggilan, yang mana setiap orang itu lahir ke dunia itu berdasarkan panggilan yang spesifik, termasuk dalam bidang pekerjaan. Contohnya, dokter dari kecil dia sudah punya bakat
atau jiwa belas kasih, tidak takut melihat darah, makanya ketika besar ia bisa menjadi dokter yang baik. Begitupun dengan seorang guru, memang dari kecil sudah punya bakat dalam mengajar ilmu pengetahuan, cinta akan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, keguruan adalah aktualisasi. Pengertian aktualisasi di sini adalah proses mengubah potensi diri menjadi kenyataan. Karena setiap manusia itu punya potensi. Potensi ini akan timbul, perlu digali dan juga perlu dibentuk dulu. Nah, untuk menggali potensi diri ini, seseorang itu perlu mendapatkan rintangan dan juga masalah dulu. Kalau seseorang itu mampu melewati masalah itu dengan baik, maka seseorang itu akan menjadi lebih berkualitas dan lebih tinggi derajatnya. Yang kelima, keguruan, etos keguruan yang kelima adalah keguruan adalah ibadah. Arti ibadah di sini adalah bentuk perwujudan dari seorang hambanya kepada Sang Pencipta atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, pekerjaan sebagai guru ini juga berupa ibadah, karena seorang guru itu mengajarkan segala kebaikan kepada siswa-siswinya. Jadi benar ibadah. Kemudian yang keenam, etos yang keenam, keguruan itu adalah seni. Menjadi seorang guru itu sama seperti seorang koki, yang mana sebelum mengajar, seorang guru itu perlu meracik terlebih dahulu materi pelajarannya agar bisa menjadi menarik dan enak didengar oleh siswa-siswinya. Kemudian yang ketujuh, etos yang ketujuh adalah keguruan adalah sebuah penghormatan. Yang kedelapan, keguruan adalah pelayanan. Buku ini sangat bagus bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru untuk dibaca, karena di sini nanti kita akan diajarkan bagaimana menumbuhkan semangat kita dalam mendidik siswa-siswi di sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.